Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahinurul Azizah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika. Saya di sini akan lebih tepatnya menyampaikan ringkasan materi dari acara PPAK UIN Maliki yang berlangsung selama 2 hari. Saya di sini sambil baca-baca juga karena waktunya singkat, jadi saya belum hafal semua materi yang akan saya sampaikan. Yuk kita mulai aja. Hari pertama. Di hari pertama ini ada 2 materi yang harus diresum. Yuk kita mulai dari materi pertama. Akademik pematerinya adalah Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, yaitu ada Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Kedokteran. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, maaf kalau salah penyebutan, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian, merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan makul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem SIAKAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana terletak IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit
Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua, pematerinya adalah Dr. Ahmad Fathah Yasin M.Ag. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Lanjut ke hari kedua. Hari kedua ini ada 4 materi yang harus diresum. Kita mulai dari materi pertama, hari kedua. DEMA kepanjangannya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakilnya Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA:
melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lanjut ke materi kedua hari kedua, SEMA yang berkepanjangan Senat Mahasiswa, diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA sebagai advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, dan membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA U, menjadi mitra kerja DEMA U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut-sertakan dalam pembahasan. Yuk kita ke materi ketiga. Materi hari kedua, yaitu membahas tentang UKM. Tapi di sini kan banyak banget UKM-nya. Jadi saya hanya merangkum 3 UKM dari 16 UKM yang ada di UIN Maliki ini. Gak apa-apa ya. Yang pertama, UKM Menwa, kepanjangan dari Resimen Mahasiswa. Organisasi ini bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar. Semboyannya penyempurnaan pengabdian dalam ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi Resimen Mahasiswa: mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada 2, yaitu Mahasurya untuk provinsi dan Wiracaktiyuda untuk UIN Malang. Arti lambang Wiracaktiyuda 811, yaitu 8 adalah Kodam Brawijaya dan 11 urutan Resimen Mahasiswa seJatim. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pimpinan yang sakti.
Tugasnya adalah membantu TNI dan juga rektor. Latihannya ada 3, yaitu lempar pisau, menembak, dan bela diri. Bela dirinya yang digunakan di sini adalah karate. UKM yang kedua yaitu UKM Pramuka Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari. Program kerjanya yaitu Anjang Sana dari Warcap, Warda, dan Warnas, perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, dan musyawarah pandega. Tugasnya adalah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewanya adalah OPS Diklat. Ya, yaitu UKM KSR PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya adalah burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa XXIX, Dies Natalis. 6 bidang yaitu sosial keagamaan, dikten, pengdelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, diklasar, forum fasilitator, rutang, kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian pengembangan yaitu webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Humas, konsolidasi, silaturahmi, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Yang saya jelaskan cuma 3, takutnya kalian penasaran sama yang 13 UKM lainnya, jadi saya sebutin aja ya. Yaitu UKM Simfoni SM, UKM UAPM Inovasi, UKM Jepret Club, UKM Pencak Silat Pagar Nusa, UKM Kopna PB, UKM Unior, UKM Mapala Tursina, UKM Taekwondo, UKM LKP 2M, UKM Komus, UKM Seni Religius, UKM Teater K2, UKM PSM Kema Gita Buana. Itu adalah semua UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Materi keempat hari kedua dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Pembicaranya adalah Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah
COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dry years of kenaikan dari tahun ke tahun. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021 ini. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.